Pemirsa, polemik penebangan ratusan pohon di Monas terus bergulir. Lalu dikemanakan ratusan kayu hasil penebangan pohon di Monas? Mari kita cek data dan faktanya. Nah, publik bertanya-tanya kemana 191 pohon di kawasan Monas yang ditebang oleh Pemprov DKI Jakarta untuk revitalisasi Monas. Nah, pertanyaannya kemudian dijawab oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, yang menyatakan bahwa biasanya sisa pohon ini disimpan atau dimanfaatkan untuk membuat bangku atau furniture. Itu kan pohon milik UPK Monas. Nah, ternyata pohon-pohon yang ditebang di kawasan Monas, kalau mengacu pernyataan dari Heru Hermawanto selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, akan dijadikan mebel. Nah, furnitur dari pohon yang ditebang itu bakal menjadi aset unit pengelola kawasan atau UPK Monas. Nah, kita ingat bahwa proyek revitalisasi sisi selatan Monas yang menelan biaya sekitar 64 miliar rupiah ini juga menelan korban ratusan pohon yang sudah menghijaukan dan meneduhkan kawasan Monas selama puluhan tahun. Saat proyek ini heboh di publik, ada total 191 pohon yang ditebang tanpa pemberitahuan terlebih dulu ke instansi terkait demi membangun plaza di sisi selatan Monas. Pohon-pohon yang ditebang adalah pohon-pohon besar, pemirsa, berusia puluhan tahun. Alasan penebangan tersebut menurut Pemprov DKI Jakarta karena akar terlalu kuat dan menjalar kemana-mana. Selain itu, ada pula 85 pohon yang kemudian dipindahkan. Ini pohon yang berukuran lebih kecil yang dipindahkan ke area lain seperti area Barat Monas. Kembali ke pertanyaan awal tadi adalah di manakah keberadaan pohon-pohon ini? Saat ditanyakan di mana keberadaan pohon-pohon itu, Sekda Provinsi DKI Jakarta Saifullah menjawab tidak tahu. Bahkan Saifullah menyatakan yakin pohon-pohon itu tidak ada nilainya dan ukurannya pun tidak besar. Kita simak bersama pernyataan dari Sekda DKI Jakarta Saifullah. Ini pernyataannya, batang pohon, ya saya mana tahu, enggak lah, saya yakin enggak ada nilainya. Kamu lihat mahoni di mana? Kamu cek saja, nggak besar kok pohonnya. Nah, itu adalah pernyataan dari Sekda DKI Jakarta Saifullah. Benarkah demikian? Sangatlah sulit, pemirsa, untuk mendapatkan daftar inventarisir atau laporan pohon-pohon apa saja yang ditebang. Tetapi berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, jenis pohon yang ditebang atau dipindahkan dari sisi selatan Monas ini beragam. Mulai dari mahoni, kemudian trembesi, sampai pohon-pohon yang berukuran kecil seperti misalnya tabe buaya, kemudian kita lihat apalagi pohon yang ditebang di kawasan Monas. Boleh dibantu teman-teman ya, ini sawo, cempaka dan juga rambutan yang diduga ini pohon-pohon yang ditebang di kawasan Monas. Nah, lalu kalau dibilang tidak ada nilainya seperti pernyataan dari Sekda DKI Jakarta Saifullah, sepertinya keliru besar. Kenapa? Karena ini dia faktanya yang juga bisa Anda cek sendiri, pemirsa. Di pasaran, satu pohon mahoni ini dihargai sekitar 2,5 juta rupiah per meter kubik, atau ini bisa 400.000 rupiah per meter. Nah, lalu untuk pohon trembesi harga di pasaran ini sekitar 1,5 juta rupiah per meter, sampai yang termahal untuk diameter 70 cm per meternya dihargai sekitar 3,8 juta rupiah per meter. Kita coba hitung kasar, misalnya pohon mahoni 5 meter, diameter 30 cm, 400.000 rupiah. Artinya harganya ini sekitar 2 juta rupiah. Catatan, pemirsa, pohon-pohon mahoni di Monas rata-rata tingginya ini lebih dari 15 meter. Berarti harga kayunya bisa tak kurang dari 6 juta rupiah. Ini baru satu pohon, ada 10 pohon saja minimal sudah 60 juta rupiah. Belum termasuk trembesi yang harganya lebih mahal lagi, atau misalnya jati ini lebih mahal lagi, pemirsa. Selanjutnya kita lihat, itu baru dari sisi ekonomi. Satu pohon ini juga punya nilai aspek lingkungan. Pohon-pohon di Monas yang merupakan paru-paru ibu kota punya tugas mengurangi polusi. Betapa besar kerugian kita akibat kehilangan ratusan pohon trembesi dan mahoni serta jenis-jenis lain. Karena pohon adalah penyelamat lingkungan. Pohon mahoni ini mampu menyerap karbon dioksida atau CO2 sebesar, ini lihat datanya adalah 295,73 kg CO2 atau karbon dioksida per tahun. Kemudian untuk trembesi mampu menyerap karbon dioksida yang lebih besar daripada pohon-pohon biasa, berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali bisa lebih mampu menyerap CO2. Kita lihat untuk pohon trembesi ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 28,5 ton CO2 per tahun.
Nah, lalu apa solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Mereka memang bertanggung jawab dengan mengganti pohon-pohon ini dengan perhitungan 1 pohon ditebang diganti dengan 3 pohon baru. Artinya total pohon yang harus ditanam kembali oleh Pemprov DKI Jakarta adalah 571 pohon pengganti. Kemudian ini juga berimplikasi pada anggaran lagi yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sampai saat ini juga masih misterius, masih tanda tanya berapa besarnya anggaran ini. Tapi sebagai gambaran, Pemprov memilih pohon pule. Nah, ini pohon pule yang harganya sekitar 8,5 juta rupiah per pohon untuk menggantinya. Jumlahnya 16, berarti itu sudah 136 juta. Belum termasuk pohon jenis lainnya. Misalnya trembesi yang harga 1 bibitnya adalah Rp40.000. Belum juga termasuk biaya pemeliharaan dan lain-lain. Perlu diingat juga pohon-pohon ini masih perlu waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk benar-benar bisa menggantikan fungsi pohon terdahulunya. Terutama adalah fungsi lingkungan, pemirsa, ini yang paling penting. Fakta ini menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk berhati-hati ketika mengambil keputusan tak asal terabas tebang sana, tebang sini.